Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi kembali lagi kita bertemu dengan saya Yunita Sari pada mata kuliah Natural Language Processing ya, atau kalau di bahasa Indonesia disebut dengan pemrosesan bahasa alami. Nah, ini adalah minggu pertama di mana kita akan belajar mengenai apa itu NLP. Tapi sebelum kita ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai uh, rencana pembelajaran untuk satu semester ke depan. Oke, baik. Sebelumnya akan saya stop share dulu ya sebentar. Eh, saya akan share di RPKPS. Apakah dokumennya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, oke, baik. Terima kasih banyak. Em, jadi eh, mata kuliah ini pemrosesan bahasa alami atau tadi NLP ya lebih lebih populernya adalah mata kuliah 3 SKS. Eh, Kebetulan tim pengampunya saat ini saya dengan Prof. Sri Hartati. Nah, mata kuliah ini sebetulnya adalah mata kuliah pilihan gitu. Jadi eh, bisa diambil setelah teman-teman sudah di semester kalau tidak salah 4 atau 5 ya. Nah, secara singkat, NLP ini akan memberikan pengenalan dari eh, area-area NLP ya. Jadi area NLP itu sebetulnya luas dan pada dasarnya kita akan mempelajari bagaimana mengembangkan sistem yang mampu memahami, menginterpretasikan dan mengenerate bahasa manusia. Nah, pada mata kuliah ini ada eh, 4 CPL. eh, CPL 2 yaitu pengetahuan dasar dan teoritis. Kemudian CPL 3 pengetahuan terapan, CPL 4 keterampilan penyelesaian masalah, dan CPL 5 sikap profesionalisme. Nah, ini adalah CPL yang dibebankan ke mata kuliah. Kemudian dari CPL ini diturunkan ke CPMK ya. Ada 6. Pada dasarnya, setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan mengenai apa itu pemrosesan bahasa alami secara umum. Kemudian juga menjelaskan mengenai teks representasi. Yang ketiga, menjelaskan mengenai language modeling yang di sini bisa di breakdown dari sisi yang tradisional sampai ke advance. Kemudian CPMK yang keempat adalah mampu menjelaskan mengenai sequence labeling dan text classification. Ini karena nantinya banyak tas-tas di NLP yang berkaitan dengan sequence labeling ya. Kemudian yang kelima mampu menjelaskan mengenai deep learning untuk NLP dan yang terakhir bisa menerapkan pemrosesan bahasa alami untuk memecahkan masalah. Nah, ini adalah pemetaan dari setiap CPL ke CPMK ya. Jadi CPMK-nya ada kemudian dipetakan ke masing-masing CPL. Untuk materi kurang lebih seperti ini. Jadi pada setiap CPMK itu ada materi pembelajaran yang bentuk pembelajarannya bisa berupa kuliah, diskusi kasus, tugas, presentasi, dan seterusnya. Dan teman-teman nanti bisa lihat untuk setiap materi ada alokasi waktunya ya. Nah, untuk pembelajaran nantinya kita akan berbasis student center learning dan juga problem based learning, di mana nanti akan lebih banyak porsi dari tugas dan proyek ya. Dan untuk pembelajaran ini nanti akan menggunakan LMS Elok ya. Jadi teman-teman silahkan nanti boleh eh, register ke Elok dan assign eh, ke mata kuliah NLP. Detailnya nanti akan saya sampaikan di akhir. Kemudian untuk metode penilaian, teman-teman bisa lihat di sini kognitif pengetahuan yang berupa UTS dan UAS ini akan mengambil porsi 40% saja
Sisanya teman-teman bisa lihat akan cukup besar pada proyek studi kasus dan juga penugasan. Jadi mohon untuk bisa perform gitu ya pada proyek dan tugas juga, tidak hanya pada UTS dan UAS. Untuk referensi, kita masih menggunakan dua buku ini. Yang pertama dari Dan Juravsky dan kawan-kawan, ini An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics dan Speech Recognition. Dan yang kedua dari Chris Manning dan Suse dari dengan judul Foundation of Statistical Natural Language Processing. Oke. Kurang lebih itu dari RPKPS. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu atau ada yang kurang jelas bisa disampaikan? Cukup, Bu. Masih cukup ya? Oke, baik, masih cukup jelas. Oke, jika sudah cukup jelas, saya akan eh, ke materi kita hari ini ya. Apakah kelihatan? Sudah kelihatan slide-nya? Terlihat, Bu. Terlihat? Oke, ya, baik. Ya, tadi dari penjelasan singkat, penjelasan singkat dari apa itu NLP gitu ya, apa itu NLP, kita bisa melihat em, bahwa sebetulnya eh, NLP ini adalah pada dasarnya cabang dari AI gitu ya. Cabang dari AI. Teman-teman mungkin sudah mengambil mata kuliah kecerdasan buatan dan di situ eh, bisa memahami ada beberapa cabang dari AI. Salah satunya adalah NLP. Nah, NLP sendiri ini sebetulnya adalah irisan dari AI dan linguistik. Dan tadi yang saya sampaikan di awal ya pada saat menyampaikan RPKPS, NLP pada dasarnya itu adalah satu cabang ilmu yang akan digunakan untuk memahami, menafsirkan, dan memanipulasi bahasa manusia. Jadi, bagaimana caranya agar kita bisa membuat komputer itu bisa paham, bisa manipulate itu juga masuknya adalah generate gitu ya, dari bahasa manusia. Bahasa manusianya juga tidak terbatas dari bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya, bisa bahasa apapun. Nah, teman-teman mungkin secara tidak sadar gitu sebetulnya sudah menggunakan NLP pada keseharian gitu. Mulai dari yang secara mungkin sering banget gitu ya. Yang pertama adalah Google gitu. Google itu bisa jadi adalah contoh pertama yang paling sering dipakai yaitu machine translation-nya ya. Machine translation-nya. Eh, Kemudian ada kalau di sini mungkin beberapa aplikasi chatting itu juga sudah banyak ya yang menggunakan NLP. Eh, Kemudian aplikasi-aplikasi lain yang saat ini sebetulnya banyak sekali sudah berbasis NLP ya, kecerdasan buatan gitu sebetulnya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan aplikasi apa yang sebetulnya berbasis NLP yang sehari-hari sudah digunakan? Ada yang pakai ChatGPT? Ada, Bu. Ada Bu, ya oke. ChatGPT terus apalagi mungkin teman-teman yang sedang dalam proses penelitian gitu biasanya pakai apa selain mungkin ChatGPT untuk kalau mengecek grammar biasanya pakai apa? Wilbot ya, Bu. Grammarly. Grammarly gitu ya. Grammarly. Grammarly. Ada yang pakai paraphrase, paraphrasing tools, DeepL mungkin Pak. Para Quillbot ya. Gilbert. Iya. Dan mungkin ada juga yang pakai untuk ini ya, apa namanya, membaca paper ya.
Biasanya membaca Ya. paper itu kan seringkali akan sangat mudah kalau dibantu dengan tools-tools yang berbasis AI. Nah, itu sebetulnya itu ada NLP-nya gitu di dalamnya. Oke. Nah, pada dasarnya di sini kita bisa melihat bahwa NLP itu sebetulnya adalah perpaduan dari NLU dan NLG. Apa itu? Kalau NLU itu adalah Natural Language Understanding, sedangkan NLG adalah Natural Language Generation. Jadi hampir mungkin kalau saat ini yang populer adalah aplikasi-aplikasi yang generatif gitu ya. Aplikasi-aplikasi generatif itu tentu saja tidak kemudian hanya mengenerate gitu, tetapi harus memahami input terlebih dahulu sebelum nanti bisa mengenerate respons gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman perhatikan dalam kalau misalnya pakai Claude gitu ya, Claude.ai itu kan ketika kita memprompting kemudian memprompting sesuatu gitu, biasanya Claude-nya itu kan akan berpikir gitu ya. Kalau kalau kita mau buka prosesnya itu kan ada ya, dia lagi ngapain aja. Nah, pada proses itu bisa kelihatan sebetulnya mulai dari dia mencoba memahami, dia suruh ngapain, sampai kemudian ada proses generating gitu. Eh, pada dasarnya kalau di mungkin beberapa tahun yang lalu lah yang lebih populer masih di bagian NLU-nya. Tapi yang saat ini yang sedang menjadi tren ya bagian Natural Language Generation-nya. Ya. Nah, ini contohnya, contoh sederhananya adalah seperti ini. Jadi misalnya ada chatbot gitu ya, eh, penggunanya bilang, bisakah saya bermain kriket? Atau di sini kalau dalam bahasa Inggris ya, can I play cricket ya? Em, maka di sini sebetulnya NLP itu nanti bisa melihat bahwa kata bermain itu adalah maksud atau intention dan cricket itu adalah entitas. Nah, dari situ kalau misalnya ada percakapan ya yang semacam multi-turn gitu, ini bisa dilihat. Misalnya percakapan yang pertama di sini contohnya kalau dalam bahasa Inggris, can I play cricket? Mungkin botnya akan menjawab the weather is bad. I would not suggest playing now. Nah, ini play dan cricket ini adalah yang diekstrak ya. Ada maksud, ada entitas. Kemudian user nanya lagi, what about football? Botnya akan bilang the same weather is bad too. Ya, ini sama juga ya. Intentionnya bermain, masih bermain tapi dengan football. Baru kemudian setelah usernya bilang let me watch at least, botnya bilang sure you can watch football. Nah, dari sini sebetulnya ya ada proses untuk memahami apa yang eh, dikehendaki gitu ya, apa apa maksudnya dari input, kemudian dari input itu baru digunakan NLG untuk mengenerate respons. Tuh. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada entitas kriket maksudnya bermain, ada entitas sepak bola maksudnya juga bermain. Dari yang ketiga, kenapa ini diperbolehkan ya? Sepak bola, tapi maksudnya adalah menonton. Jadi pada dasarnya NLU itu akan menangani pemahaman data ya berdasarkan tata bahasa, konteks saat kalimat itu diucapkan, serta menentukan maksud ya, intent dan entitas. Ini juga tidak mudah gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat setiap bahasa itu pasti akan punya challenge-nya atau tantangannya masing-masing. Begitu juga kalau misalnya dalam bahasa yang konteksnya itu tidak eksplisit gitu. Ada maksud-maksud implisit itu juga NLU ya harus bisa memahami seperti layaknya kalau manusia itu memahami pembicaraan gitu ya. Nah, dari situ kemudian NLP akan mengubah teks menjadi data terstruktur. Tadi ya misalnya intention, ada juga uh, entity, dan baru nanti NLG akan mengubah, mengenerate gitu ya, mengenerate respons um, berdasarkan apa yang sudah dipahami oleh NLU. Oke. Sampai di part ini, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu ataukah cukup jelas? Jelas, Bu.
Masih jelas? Oke, terima kasih. Oke. Nah, em, ini kalau kita bisa lihat ya, ada terminologi NLU, NLP, dan ASR ya. Jadi automatic speech recognition. Jadi ada NLP, ada NLU. NLP itu misalnya ada name entity recognition, part of speech tagging, text categorization, coreferent resolution. Sementara NLU bisa berupa relation extraction, semantic parsing, dan seterusnya ya. Nah, ini berbeda dengan ASR ya, Automatic Speech Recognition atau TTS, Text to Speech. Jadi sebetulnya kalau kita bicara NLP eh, akan berbeda, eh, ya konteksnya adalah atau fokusnya lebih banyak pada data teks gitu ya, bukan pada data audio. Walaupun mungkin hubungannya dekat gitu ya, tetapi untuk data-data audio yang berupa suara itu sudah ada bidangnya sendiri gitu ya. Misalnya di situ ada automatic speech recognition atau speech to text. Nah, em, tantangan pada NLP ini sebetulnya kita bisa, mungkin teman-teman bisa memahami gitu ya. Bahasa manusia itu sangat ambigu. Kemudian bahasa juga terus berubah dan berkembang. Em, Manusia itu sendiri sebetulnya mahir menghasilkan dan memahami bahasa dan juga mampu mengungkapkan, menangkap, menafsirkan makna yang rumit dan penuh istilahnya nuansa itu misalnya ya ada meaning yang berbeda gitu ya. Tapi di saat yang sama kita itu sebetulnya lemah dalam memahami dan menjelaskan secara formal aturan-aturan yang mengatur bahasa. Jadi padahal kalau misalnya kita mau membuat komputer itu paham, kita kan harus memformalkan gitu ya, memformalkan aturan-aturan bagaimana bahasa itu di generate gitu, bagaimana bahasa itu dihasilkan. Jadi ini menjadi tantangan sendiri gitu. Jadi gampangnya gini, kalau misalnya Bapak Ibu diminta eh, untuk me- apa ya, menuliskan aturan dari bahasa Indonesia. Masih ingat tidak? Misalnya subjek, predikat, objek, dan seterusnya. Itu yang dari bahasa yang sehari-hari. Mungkin kalau bahasa Indonesia masih lah ya, karena kita mempelajarinya secara formal gitu. Termasuk juga bahasa Inggris di sekolah. Tapi misalnya bahasa daerah gitu, bahasa daerah yang mungkin kita tidak begitu bahasa daerah sebenarnya ada di sekolah juga ya, tapi mungkin em, kalau kalau dulu saya pernah belajar bahasa Jawa itu yang saya ingat tidak ada tidak pernah diajari bagaimana menyusun sebuah kalimat gitu. Ya kalimatnya tahu-tahu terbentuk aja gitu. Mungkin teman-teman juga ya di bahasa-bahasa lain yang di Indonesia juga seperti itu gitu bisa jadi karena itu ya sudah by native gitu karena native ya. Jadi kita tidak tahu pasti gitu sebetulnya aturan-aturan itu seperti apa. Kalau kayak dalam bahasa Jawa itu mungkin ada kata-kata yang bisa diucapkan dalam konteks-konteks yang eh, berbeda walaupun maknanya sama gitu. Contohnya apa? Teman-teman tahu kata jatuh ya, kata jatuh dalam bahasa Jawa itu kata jatuh itu bisa bermacam-macam, tergantung posisi jatuhnya itu seperti apa. Kalau posisi jatuhnya ke depan gitu. Mas Ihsan mungkin tahu nggak? Mas Ihsan orang Jawa nggak sih? Iya, Bu. Ka- Jelungup Jelungup ya. Tapi beda kalau ke belakang jatuhnya apa Mas? ke belakang. Jungkel, Kejengkang. Kejengkang ya bisa kejengkang atau geledak gitu ya. Iya. Eh, Beda lagi kalau misalnya jatuhnya karena apa namanya ada air gitu, tuh kepleset gitu ya. Nah itu kan sebetulnya itu bahkan apa bahasa menjadi sangat rumit gitu untuk satu satu makna jatuh aja gitu yang dalam bahasa
Jawa itu bisa jadi beda-beda gitu ya. Nah, ini bisa menggambarkan bagaimana challenge dari NLP. Nah, ini contoh dari beberapa eh em, task di NLP ya. Ada part of speech, name entity recognition, co-referent, dan basic dependencies. Jadi kalau part of speech ini pada dasarnya tes dari NLP untuk mengetahui mana yang em, eh, tag ya, part of speech tag dari setiap kata yang ada dalam kalimat. Jadi kalau gambarnya kalau dalam bahasa Indonesia mana yang subjek, predikat, objek gitu. Kalau dalam bahasa Inggris ya mana yang verb, mana yang noun, mana yang eh, mungkin verbnya yang continuous dan seterusnya ya. Kemudian name entity recognition di sini ada eh, ini masih labeling ya, tetapi pada dasarnya labelingnya adalah dengan name entity tertentu gitu yang ada dalam sebuah kalimat. Jadi misalnya Mrs. Clinton ini dia dianggap sebagai personnya Clinton. Previously ini bisa di tag sebagai date, Obama sebagai person, now sebagai date. Nah, ini erat hubungannya dengan co-reference ya, name entity recognition itu. Co-reference itu seperti kalau dalam bahasa Inggris, ini eh, ketika kita sudah mention pada kalimat berikutnya, itu kan sering menggunakan kata ganti ya. Kata ganti perempuan atau kata ganti laki-laki, baik itu plural maupun singular gitu. Jadi misalnya Mrs. Clinton previously worked for Mr. Obama, but she. Nah, ini co-reference-nya antara she dengan Mrs. Clinton. Ini mungkin kalau dalam bahasa 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 sorry bahasa Inggris itu lebih mudah ya karena ada eh, ada laki-laki dan perempuan gitu ya kata gantinya beda. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak ya. Eh, ya dia jadi dia aja gitu. Dia itu laki-laki atau perempuan tidak jelas gitu ya. Tergantung mungkin bagaimana kita memahami namanya. Nah, itu menjadi challenge tersendiri. Begitu juga dengan basic dependencies. Ini misalnya eh, untuk verb, ya dia akan bergantung pada eh, misalnya di sini akan mempengaruhi gitu ya. Kalau verbnya adalah verb ketiga, berarti dia akan berpengaruh kepada verb-verb yang lain yang muncul setelahnya. Jadi semacam itu. Nah, ini masing-masing akan jadi challenge baik itu tas itu sendiri maupun ketika diaplikasikan pada bahasa yang berbeda. Nah, permasalahan dalam NLP itu sebetulnya bisa dibagi menjadi permasalahan fundamental dan permasalahan terapan. Kalau fundamental itu pada dasarnya yang masih dalam tanda kutip gitu ya, eh, seputaran bahasanya. Jadi kayak segmentasi kata, analisis sintaksis, analisis semantik, penandaan kelas kata atau part of speech tadi ya. Beda dengan permasalahan terapan ini yang sudah lebih ke eh, applicable gitu. Misalnya eh, information retrieval ya atau temu kembali informasi, ada ekstraksi informasi, question answering, peringkasan teks, mesin penerjemah dan seterusnya. Nah, ini biasanya memang perlu menyelesaikan permasalahan fundamental terlebih dahulu sebelum nanti ini bisa digunakan dalam permasalahan-permasalahan yang sifatnya terapan gitu. Jadi kalau bahasa yang paling berkembang dalam riset-riset NLP itu ya bahasa Inggris ya, karena banyak yang eh, menggunakan bahasa Inggris sebagai data gitu. Bahasa Indonesia bagaimana ya? Bahasa Indonesia walaupun penuturnya banyak, tetapi karena eksplorasinya tidak semasif bahasa Inggris, jadi ya masih cenderung tertinggal gitu ya dibandingkan bahasa Inggris. Begitu. Oke, dari materi ini apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Atau kurang jelas?
Oke, sepertinya cukup ya. Eh, untuk selanjutnya sebagai penugasan ada tugas eksplorasi teks manual di sini. Eh, Silahkan ambil satu paragraf pendek. Lalu hitung kata yang sering muncul tanpa komputer ya. Jadi kita manual dulu saja. Ini seperti analisis sintaksis secara manual. Kemudian cari tahu arti kata yang berbeda jika posisinya ditukar dalam kalimat. Nah, silakan nanti untuk tugas pertama buat laporan singkat satu halaman di kertas atau boleh juga dokumen digital ya. Tapi mungkin digital aja ya kita submit melalui Elo. Oke, mungkin itu teman-teman untuk hari ini dari mata kuliah NLP di minggu pertama. Apakah ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Mungkin sedikit Bu, saya ingin bertanya mengenai kalau Ya, tadi kan kita berbicara tentang NLP terapan misalnya. Nah, bagaimana sih cara kita tahu bahwa NLP yang kita terapkan itu tuh sudah bekerja dengan baik dan sukses gitu untuk memenuhi kebutuhan penggunanya misalnya. Bagaimana sih cara kita mengukurnya, Bu? Kalau tadi oke, kan banyak 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 cara yang bisa dilakukan. Nah, sekarang misalnya kalau konteks dalam satu ya bagaimana cara mengukur keberhasilan NLP tersebut, Bu? Baik, mungkin itu oke. yang saya tanyakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, memang pada setiap dari aplikasi terapan itu biasanya ada cara untuk evaluasi gitu ya, atau metrik evaluasinya. Metrik evaluasinya ini beda-beda. Kalau misalnya dalam case-case klasifikasi itu ya kita bisa menggunakan semacam akurasi, presisi, recall dan seterusnya. Tapi kalau dalam machine translation itu nanti ada matriksnya sendiri semacam BLEU, Roach score dan seterusnya. Jadi memang setiap dari aplikasi yang terapan itu ada cara untuk evaluasinya, untuk melihat bagaimana sebetulnya respon gitu ya dari model yang sudah dikembangkan, apakah sudah cukup baik atau belum gitu. Semoga menjawab ya. Sudah jawab, Bu. Terima kasih Ya. atas jawabannya. Baik, ada lagi? Silakan. Oke, mungkin sudah cukup ya karena waktunya juga sudah terbatas sepertinya. Em, oke, baik. Terima kasih banyak ya teman-teman atas kehadirannya. Jadi jangan lupa untuk tugas pertama yang eh, saya jelaskan dari week pertama, silakan nanti disubmit melalui Elok ya. Jadi bisa dicek submissionnya melalui Elok. Oke, baik. Terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bu. Selamat wabarakatuh. pagi Terima semuanya. kasih.